Yo, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan seperti biasa kita akan menganalisa chart yang ada di SMM Screening Malam sebelumnya, dan kita akan menganalisa juga indeks harga saham gabungan Indonesia kita atau komposit. Oke, kita langsung saja disclaimer bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual ya. Dan IHSG pada hari Jumat kemarin mengalami penguatan sebesar 0,38% dan berada di level 6.133, dan dimana ini masih di atas MA 200 ya, dan juga lumayan bagus kenaikannya untuk Jumat kemarin, dan dia di atas level 6.107, dan dimana itu sangat good ya. Oke, dan kita lihat MACD-nya juga sudah ini ya, mulai GC lagi atau golden cross, dan juga stokastiknya mulai ke overbought lagi ya, tapi sekarang masih di area netral. Oke, dan ini seandainya dia rally, maka ini sangat bagus ya untuk kedepannya gitu. Semoga saja IHSG bakal melanjutkan rally bullishnya. Oke, nah kita langsung saja ke saham yang sudah kita pantau ya, dan kita akan review ulang, yaitu pertama ada saham PTBA. Kalau tidak salah PTBA lumayan ngeri ya apa ya. Oke. PTBA lumayan koreksi lumayan dalam ya. Koreksi lumayan dalam, dan dia ini gagal untuk menembus resistennya ya. Sebelumnya masih break even, dan hari ini dia kemarin dia minus 3,7%, dan itu minus yang lumayan, dan dia masih tertahan di EMA 13 ya. Tertahan di EMA 13, dan juga kalau kita lihat ini dia sebenarnya masih bagus ya, masih biru. Semoga saja ini masih pullback ya, bagian pullbacknya gitu, karena lumayan juga sih penurunannya gitu. Kita akan cut loss ketika dia di bawah EMA 21 ya, di EMA 21, atau ketika candlenya sudah mulai menguning ya. Oke, nah itu untuk PTBA. Berikutnya ada MPMX. Oke, untuk MPMX masih sideways, jadi kita tinggalkan. Pewon juga mengalami break even sih, walaupun dia naik sebesar 0,4 ya. Dan ini masih sideways ya, dengan candle doji. Kalau kita lihat di sini, nah masih di kisaran sini ya, masih oke lah untuk kita lihat ke depannya gitu. Pewon. Berikutnya ada RALS. Oke, RALS ini mengalami kenaikan ya kemarin, dan ini masih melanjutkan tren rally-nya ya. Oke, untuk RAL bagus sekali, 1,5% kenaikannya untuk Jumat kemarin, dan dia masih 3 hari berturut-turut yang menguat ya untuk RALS. Oke, ini RALS sudah mulai jalan ya. Bagi yang mau masuk mungkin bisa cari saham-saham yang lain ya, karena RALS ini lumayan jauh sih kita sudah beli yang gitu. Takutnya nanti koreksi dan kalian belum siap untuk menerima koreksinya gitu. Oke, untuk RALS itu. Berikutnya ada Pegas. Oke, untuk Pegas juga hari kemarin mengalami penurunan sebesar minus 3,1%. Dan ini oke, dia kembali lagi di area menuju support kalau ada price action ya. Dan dia kemungkinan bakal ke EMA 21-nya ya. Nah, di sini yang titik putih putus-putus ini adalah EMA 21-nya. Dan EMA 65 ya. Jadi di kisaran segini lah kemungkinan Pegas itu bakal tertahan untuk dia turunnya gitu. Jadi masih ada beberapa persen. Kalau kita lihat, kalau CL 3% ada di 1062 ya. Oke. Jadi dekat dengan 3% lagi ya. Kalau dia minus 3% lagi, dia akan ke EMA 21 ya. Nah, garis warna hijau ini adalah EMA 21. Jadi bakal minus lagi. Jadi kalau misalkan beli di atas ini, berarti minusnya itu sekitaran 6% ya, kalau kalian tidak average down gitu. Jadi kalian bisa average down lagi di kisaran di angka
1063 ya, atau 1690. Atau 1069 dan 1063. Nah, itu angka yang bisa kalian jadikan titik untuk reverse down. Oke, berikutnya ada Java. Oke, untuk Java juga mengalami kenaikan sebesar 1% dan dia masih melanjutkan rally-nya ya. Jadi ini adalah bagian pullback ya, koreksi wajar ya. Dan kemungkinan ini bakal melanjutkan kenaikan lagi, dan Java ini lumayan ya di porto saya kenaikannya gitu. Karena kita sudah swing cukup lama ya dari kisaran di sini sih sebelumnya ya. Yang buy ini signal ini sudah muncul ketika kita sebenarnya di sini sudah muncul signalnya, cuman kemarin gagal. Tapi saya lihat masih ada peluang untuk cukup baik, jadi saya face down lagi Java ini, dan kemudian dia naik lagi ya. Oke, jadi Java ini lumayan swingnya sudah lumayan jauh ya perjalanan swingnya. Oke, berikutnya ada Keras. Oke, nah untuk Keras ini sudah berbahaya ya. Sudah berbahaya. Candlenya sudah warna kuning. Kita lihat dulu MACD-nya. Keras. Karena kalau dari M-Broker itu nggak kelihatan gitu. Oke. Oh, sebenarnya DC-nya belum terlalu kelihatan ya. Cuman dia memang dari stokastiknya ya. Jadi yang kuningnya ini dari stokastik dan RSI-nya, sehingga membuat dia kuning. Nah, tapi kalau dari MACD-nya dia masih trennya masih ini ya, sideways ya, sama seperti yang kita lihat dia masih sideways untuk Keras ini ya. Dan dia sebenarnya belum tertembus kalau dari supportnya, tapi kalau kita menggunakan support dynamicnya di EMA 21, nah ini sudah menembus ya di EMA 13 dan 21-nya sudah tertembus itu. Nah, bagi kalian yang mau cut loss ini bisa ya, dan juga kalau kita lihat lahannya juga sudah mulai netral, tapi ini masih belum tertembus ya support kode price actionnya gitu. Jadi untuk Keras ini masih oke sih ya, masih oke. Nah, kalau tertembus di angka 5005 ini ya, kita bisa cut loss gitu. Nah, itu untuk Keras ya. Berikutnya ada ASI. Oke, untuk ASI dia kembali lagi naik ya. Walaupun ini MACD atau apanya belum GC lagi ya, tetapi dia mengalami kenaikan sebesar 0,9 ya, hampir 1% kenaikannya, dan dia bakal retest lagi ke MA 200-nya ya. Bakal retest lagi ke MA 200-nya. Oke. Nah, ASI ini kemungkinan dia bakal melanjutkan ya. Sepertinya kalau kita lihat dari price action-nya ASI. Apakah untuk cup and handle ya? Oh, enggak deng. DASI enggak ya. Jadi masih swing yang wajar ya, koreksi yang wajar dari rally-nya. Dan ini hampir ke 8% ya dari tempat kita membeli awalnya gitu. Jadi sekitar 8% lebih profit yang sudah kita dapat dari swing ini. Nah, itu untuk ASI. Berikutnya ada ELSA. Oke, untuk ASI sih good ya, masih good. ELSA. Untuk ELSA dia mengalami koreksi sebesar 1-1,4 ya. Minus 1,4 dan ini masih oke. Kalau kita lihat price actionnya dari sini, ELSA, Elnusa Tbk. Oke. Nah, ini dia. Oke, wajar candlenya berwarna biru ya masih ya, karena kalau kita lihat dari stokastiknya memang lagi DC ya, mau menuju ke oversold ya, karena dia sudah di titik belinya ya, mau menyentuh titik belinya.
Tapi kalau kita lihat MACD-nya ini masih uptrend ya, belum ada tanda-tanda DC gitu. Jadi dia memang di sini ada resistennya di angka 292. Jadi wajar dia sulit menembus ya di resisten ini. Dan dia memang sulit menembus resisten ini. Nah, ini kalian bisa bagi yang belum, kalian bisa belinya ketika di dekat sini sih bisa ya, sebelum dia breakout ya. Nah, itu bisa. Mana tahu besok langsung breakout ya. Dan jika kalian beli di sini, kalian cut loss-nya agak ketat ya. Cut loss-nya agak ketat, cut loss-nya agak ketat ya. Bisa 3% ya, ketika minus 3% di angka 277 ya. Di angka 277 di kisaran segini ya. Nah, itu kan bisa patok di angka segini ya kalau kayak mau cut loss dekat gitu. Di angka 277. Nah, di kisaran segini. CL 3%. Oke. Nah, di kisaran segini ya kain cut loss-nya. Nah, itu di bawah EMA 21 dan EMA 65 ya untuk ELSA gitu. Nah, ini adalah garis cut loss-nya ya untuk ELSA. Berikutnya ada MLPL. Oke, MLPL juga masih koreksi. Setelah sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,5 dan semalam dia koreksi sebesar minus 2,6. Namun ini masih koreksinya wajar karena dia jauh dari EMA 21 ya. Tunggu, kita hilangkan dulu. Oke. Karena dia jauh dari EMA 21, EMA 65 dan EMA 21. EMA 13 ya, EMA 13, 21 dan EMA 65, dan ini sangat kuat ya di angka 517 ini karena ada 3 support dynamicnya. Nah, kalian bisa cicil dulu ya. Mungkin buy pertama di 555 ini. Namun ketika turun kalian bisa lagi buy back di bawah sini atau fresh down di bawah sini ya, dekat-dekat sini. Nah, itu untuk trading plan MLPL gitu ya. Jadi bisa di angka 517 ini kan buy back lagi gitu. Oke, itu untuk MLPL. Berikutnya ada PMMP. Oke, PMMP lumayan deras ya apa ya, koreksinya sebesar minus 3,7 dan ini seandainya dia ini ya koreksi sampai segini, nah ini kan cut loss saja atau besok koreksi gitu, koreksinya sebesar 3%-an. Nah, itu kalian bisa cut loss ya. Oke, di 492. Nah, itu kalian bisa cut loss gitu ya. Atau kalian jika masih punya dana ya dan masih pengen ini, kalian bisa buybacknya lagi atau fresh downnya lagi di angka 483 atau di EMA 65 nya. Kalau kita lihat di EMA 65 ini ya, garis warna pink ini dia sering mantul gitu ya, terpantul gitu. Nah, jadi ada potensi lagi ketika dia menyentuh EMA 65 ini dia bakal rebound lagi istilahnya gitu ya. Tapi bagi kalian yang sudah nggak ada modal gitu ya, kalian bisa cut loss dulu dan buyback lagi di angka 483 lagi. Oke, nah itu untuk PMMP dan ini sudah habis ya yang sudah kita review, dan kita akan men-screening lagi bagi yang mau masuk ya. Dan saya melihat BBYB sih lumayan menarik ya. BBYB bank digital ya, salah satu bank digital yang oke. Kalau kita lihat dari chartnya, dia di atas EMA 21 dan EMA 13 dan lahannya masih netral sih, dan ini sudah mulai berwarna biru. Kalau kita lihat dari price action, kemungkinan ini udah GC sih ya MACD nya. BBYB, Bank Neo Commerce Tbk. Oke ya, hampir GC ya.
sudah mulai hampir GC untuk BBYB ini. Oke, dan ini polanya seperti double bottom ya, tapi di sini ada resisten. Nah, jadi kita ketika dia nembus ini bisa buy on breakout ya, atau kalian bisa juga mulai dari sekarang itu membelinya BBYB. Dan kalau dari stochastiknya masih netral, dan ini masih oke sih ya untuk BBYB. Oke, nah ini salah satunya. Apakah ada lagi yang lain? Kok saya lihat sih BBYB cuman yang bagus ya. Semar, Alka, Akpi, Jas mengalami kenaikan 4,8. Likuiditasnya kurang ya Jas ya. Likuiditasnya kurang. Bian, nah ini lumayan juga, 15.000 ya, lumayan mahal. Oh, threadnya lupa saya ubah cuy. Semar 1.300. Oke, untuk sekarang sih masih BBYB yang masih bagus ya. BBSI masih kurang likuiditas ya. SMK LW Waran, Bian kurang sih. Oke, nah jadi tambahannya mungkin BBYB aja ya yang kita pantau, tapi tidak akan kita masukkan ke SMM dulu karena SMM sudah full ya. Nanti jika ada yang kurang bagus kita akan langsung cut loss gitu, atau kita langsung out kan ya dari SMM. Untuk sekarang sih masih bagus ya, emang banyak koreksi tapi masih layak untuk di hold di SMM gitu. Oke, itu saja untuk video malam kali ini. Semoga kalian mendapatkan insight yang positif gitu, dan juga kalian bisa masukkan ke list dulu ya. Kalian pantau dulu kapan saatnya untuk buy atau entry-nya ya. Kalian bisa menentukan titik entry-nya. Yang jelas itu saham-saham yang lumayan bagus ya, walaupun koreksi malah itu kesempatan kalian membeli lebih murah gitu. Oke, itu saja video SMM kali ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang positif. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.